Kembali terulang, pelari maraton meninggal saat lomba. Setiap kali ada berita pelari meninggal saat lomba, komentar yang muncul biasanya dua. Pertama, kok bisa? Kan dia rajin olahraga. Yang kedua, kok kalau kejadian di Indonesia seringnya nggak ketolong ya? Nah, ini pertanyaan yang pahit tapi penting. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Hari ini saya ingin bicara bukan untuk menakut-nakuti orang supaya berhenti olahraga, tapi supaya olahraga kita itu lebih aman. Karena olahraga itu seperti obat. Kalau dosisnya pas, manfaatnya itu luar biasa. Kalau dosisnya salah, apalagi di kondisi yang tidak siap, tubuh itu bisa protes keras. Banyak orang mengira henti jantung saat lomba itu terjadi karena orangnya itu kurang kuat. Padahal tidak sesederhana itu. Henti jantung saat lari jarak jauh itu bisa terjadi karena gangguan irama jantung mendadak, penyakit jantung koroner yang tidak terdeteksi, kelainan otot jantung, gangguan elektrolit, dehidrasi berat, heat stroke, atau kombinasi semuanya. Kadang tubuh itu sudah memberikan sinyal, tapi sinyalnya dianggap angin lalu. Dada tidak nyaman, dikiranya masuk angin. Pusing, dikira kurang kopi. Jantungnya berdebar, dikira efek semangat. Tubuh udah kirim WhatsApp berkali-kali, tapi kita cuma centang biru. Saat lomba, jantung itu bekerja jauh lebih keras dibandingkan aktivitas biasa. Denyut jantung naik, tekanan darah naik, kebutuhan oksigen otot meningkat, tubuh itu kehilangan cairan, dan suhu tubuh itu naik. Bayangkan, jantung itu seperti mesin mobil. Dipakai santai di komplek mungkin aman, tapi dipaksa naik tanjakan yang panjang, cuaca yang panas, oli yang kurang, radiator bermasalah, lalu pedal gasnya diinjak terus, mesin ya bisa overheat. Pada manusia, overheat ini bukan sekedar keringat banyak, bisa terjadi kekacauan sistem tubuh yang berujung pada pingsan, heat stroke, atau henti jantung. Masalahnya, kalau henti jantung terjadi saat lomba, waktu adalah segalanya, bukan jam, bukan puluhan menit, tapi menit pertama. Dalam henti jantung, otak itu mulai kekurangan oksigen dengan sangat cepat. Peluang selamat turun tiap menit bila tidak ada RJP dan defibrilasi. Disinilah kita harus jujur. Di negara yang sistem keselamatan publiknya itu lebih matang, banyak warga yang sudah terbiasa dengan pelatihan bantuan hidup dasar. Mereka itu diajarin dari SD, SMP untuk tahu cara nolong orang. Mereka tahu kalau orang tiba-tiba kolaps, tidak bernafas normal, jangan cuma dikerubungi seperti penonton Piala Dunia. Harus segera cek respon, panggil bantuan, mulai RJP dan ambil AED. Di Indonesia, niat menolong masyarakat sebenarnya besar. Orang kita itu baik-baik, peduli. Kalau ada orang jatuh, biasanya langsung rame, dikerubunin membantu. Tapi peduli aja, itu belum cukup kalau tidak tahu caranya. Banyak yang panik, banyak yang ngipasin, memberi minum, mengoles minyak kayu putih, mengangkat korban tanpa strategi, atau saling menunggu yang lebih ahli untuk datang. Padahal pada henti jantung, korban itu tidak butuh penonton paling banyak. Korban butuh orang pertama yang berani menekan dada dengan benar. RJP itu bukan ilmu langit. Anak SMA seharusnya bisa, guru seharusnya bisa, satpam, panitia, marshal, pelari lain, bahkan orang tua di rumah idealnya bisa. Lalu ada faktor AED. AED itu adalah alat kejut jantung otomatis yang bisa membantu menyelamatkan nyawa pada jenis gangguan irama tertentu. Di banyak tempat publik negara maju, AED itu tersedia di bandara, di sekolah, di stadion, di pusat belanja, dan di event-event olahraga. Di kita, kadang AED-nya ada, tapi lokasinya itu misterius seperti harta karun. Ada tenda medis, tapi jauh. Ada di ambulan, tapi ambulannya terjebak. Ada di daftar perlengkapan, tapi petugas sekitarnya aja nggak tahu cara pakainya. Padahal AED modern itu biasanya memberikan instruksi suara. Yang dibutuhkan adalah alatnya dekat, orangnya berani, dan sistemnya jelas. Faktor berikutnya adalah panas. Nah, ini seringkali diremehkan. Lari jarak jauh di Jakarta, Bandung yang sedang panas, atau kota tropis lain itu tidak bisa disamakan dengan lari santai sore sambil cari bubur ayam. Panas dan kelembaban tinggi membuat keringat itu sulit menguap. Tubuh seperti punya AC, tapi freonnya bocor. Denyut jantung naik lebih cepat, dehidrasi datang lebih cepat. Resiko kelelahan karena panas dan heat stroke itu meningkat.
Karena itu, event besar seharusnya tidak hanya melihat suhu biasa, tapi memakai WBGT, yaitu ukuran beban panas yang memperhitungkan suhu, kelembaban, sinar matahari, dan angin. Kualitas udara juga tidak boleh diabaikan. Saat lari, nafas kita itu meningkat besar, udara masuk lebih banyak. Banyak pelari juga bernafas lewat mulut, sehingga filter alami itu berkurang. Kalau udaranya penuh dengan PM 2.5, asap kendaraan, atau polusi kota, paru-paru dan jantung dapat beban tambahan. Apakah polusi langsung membuat orang meninggal saat lomba? Tidak bisa disederhanakan begitu juga. Tapi polusi itu bisa menjadi faktor yang memperkecil cadangan tubuh. Kalau tubuh udah kepanasan, kurang cairan, kurang tidur, memaksakan pace, lalu ditambah udara buruk. Nah itu tuh seperti cicilan resiko yang bunganya itu tinggi sekali. Kita juga perlu bicara soal peserta. Sekarang ini kan lari sedang tren, dan ini tuh bagus. Lebih baik orang daftar lomba lari daripada daftar bahan nasional ya. Tapi masalahnya banyak orang ikutan race karena semangat, tanpa ada persiapan. Baru latihan beberapa minggu, langsung ambil half marathon. Tidurnya kurang, tetap ikut. Badannya demam sedikit, tetap lari. Dada tidak nyaman, tetap mengejar personal best. Jam tangan olahraga bilang poor aerobic recovery, tapi egonya bilang gas, konten harus jadi. Nah, disinilah edukasi itu penting ya. Tidak semua perlu medical check up mahal sebelum lomba. Tapi orang dengan faktor resiko harus lebih waspada. Faktor resiko itu antara lain ya, usianya udah di atas 40 tahun, punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, riwayat keluarga dengan serangan jantung mendadak, riwayat nyeri dada saat aktivitas, sesak yang tidak biasa, pingsan saat olahraga, atau ada riwayat berdebar hebat. Kalau punya ini, jangan merasa kalah hanya karena periksa dulu. Justru itu adalah tanda dewasa. Mobil aja lah, sebelum perjalanan jauh itu kan harus cek ban, rem, oli, radiator. Masa sih jantung yang kita pakai 24 jam nonstop itu tidak pernah dicek, lalu tiba-tiba diajak lomba lari 21 km. Jantung itu sabar, tapi jangan ya diperlakukan seperti karyawan yang disuruh lembur tanpa makan dan tanpa bonus. Nah, untuk panitia event, standar keselamatan itu harus naik kelas. Jumlah ambulan penting, tapi yang lebih penting adalah waktu respon. Dari titik manapun di rute, seberapa menit RJP itu bisa dilakukan, seberapa menit AED itu bisa sampai, siapa yang memegang radio, siapa yang menentukan korban itu mengalami cardiac arrest, heat stroke, cedera biasa, atau cuman dehidrasi ringan. Apakah Marshall bisa BHD? Apakah Hydration Point punya sistem panggil bantuan? Apakah ada cooling station? Apakah ada protokol kalau WBGT atau AKI itu memburuk? Event besar tidak cukup hanya meriah, medali bagus, jersey keren, dan foto stylish estetik. Nyawa peserta tetap harus jadi desain utama. Jadi, ketika ada pelari meninggal saat lomba, jangan langsung menyalahkan satu pihak secara emosional ya. Tapi jangan juga menutup mata sambil berkata, ya namanya juga musibah, nasib. Betul musibah bisa terjadi, tapi sistem yang baik membuat musibah lebih jarang terjadi. Dan kalaupun terjadi, peluang selamatnya itu lebih besar. Ingat ya, Indonesia itu tidak kekurangan orang baik. Yang kurang adalah pelatihan, sistem AED yang mudah diakses, dan keputusan berbasis cuaca dan kualitas udara, serta budaya untuk tidak memaksakan diri saat tubuh itu sudah memberikan sinyal bahaya. Olahraga tetap harus kita dukung. Lari itu tetap baik, tapi lari yang sehat itu bukan hanya soal pace, medali, dan foto di garis finish. Lari yang sehat adalah pulang ke rumah dengan selamat, bisa memeluk keluarga, lalu besok bisa cerita, aku capek tapi aku baik-baik saja. Nah, kalau teman-teman setuju bahwa RJP dan AED itu harus diajarkan lebih luas di sekolah, di kantor, di komunitas, di event olahraga, tuliskan ya di kolom komentar. Dan kalau video ini penting, share ke teman yang suka lari, panitia event, guru olahraga, dan keluarga. Karena satu orang yang belajar RJP hari ini itu bisa menyelamatkan satu nyawa besok.